Hai semuanya, selamat datang di channel Uncle Joe ya. Channel ngebahas tentang bisnis, khususnya bisnis kopi. Kali ini gue mau menjawab pertanyaan subscriber ya. Dia nanya di video tentang silent investor. Jadi teman-teman, silent investor itu jadi gini, si yang nanya ini dia punya pertanyaan, katanya gimana kalau silent investor walaupun investasinya kecil tapi dia nggak ngapa-ngapain, sedangkan di masa pandemi ini kan butuh disupport secara dia punya komunitas yang banyak besar gitu ya, tapi dia itu nggak ngebantu sama sekali lah segala macem. Ya kalau dari gua jawabannya adalah ya nggak apa-apa, karena dia silent investor. Tugas dia adalah keep the mouth is silent. Jadi memang tugasnya tutup mulut aja, udah nggak usah ngerecokin, kurang lebih begitulah ya intinya. Silent investor itu cuma tahu lu kerja ya, lu bangun bisnis yang mengelola dana yang dipercayakan untuk menjadikan profit gitu. Jadi ya memang dia nggak punya kewajiban apa-apa selain dana gitu, selain duit. Kalaupun seandainya ada silent investor tapi dia ngebantu, terus datengin keramaian, lalu gue kayak kudu pakai masker, udah masuk ke jalan raya nih. Ada apa sih, ada ngumpul atau meeting atau rapat di antara di kegiatan si silent investor itu, ya itu mah bonus gitu, tidak ada kewajiban untuk itu juga anyway. Dan kalau misalkan lu ngerasa kok dia diam-diam aja nggak ngebantu, ya memang nggak ada kewajibannya, nggak harus gitu. Namanya juga silent, judulnya aja udah silent investor. Terus dia nggak ngebantu, ya dia punya kesibukan lain kali. Itu kurang lebih, amin. Jadi ya silent investor itu posisinya, makanya di video kemarin kan gue bilang posisi yang gue idam-idamkan itu ya posisi silent investor. Apalagi kalau sahamnya gede gitu, saham gue banyak gitu ya, itu udah seneng banget lah kalau bisnisnya menguntungkan. Kalau bisnisnya nggak menguntungkan ya kita resikonya juga gede si silent investor ini. Jadi teman-teman kalau misalkan memang punya silent investor, nggak perlu bersyukur aja dia udah mau support kita di dana. Ya karena dia nggak punya waktu, makanya dia ada di posisi silent. Ataupun dia juga anggap bisnisnya itu ya receh gitu, bukan bisnis utama juga. Jadi ya nggak perlu, dia mungkin merasa nggak perlu mikirin bisnis yang kafe ini gitu, karena bisnis gue yang lain mungkin udah banyak gitu ya. Jadi jangan ekspektasi seorang silent investor itu harus terlibat dalam operasional atau dalam kegiatan membantu teknis atau meramaikan gitu. Jangan ekspektasi itu. Ekspektasi aja dia nanamin duit lebih besar gitu. Jadi teman-teman yang dipercayakan dana gitu, jangan menuntut dia ikutan deh ya. Kalau beneran dia ikutan terlibat, lebih ribet lagi, lebih repot lagi nanti. Jadi kita sebagai orang yang dipercayakan dana, ada investor, ya kita tunjukkan semaksimal mungkin bahwa apa yang diinvestasikan sama si investor ini benar-benar tepat gitu, bukan menginvestasikan kepada orang yang salah. Tunjukkan buat si investor itu ya mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin sesuai dengan porsinya yang dia tanamkan. Jadi perlu dipahami aja soal itu ya. Dan posisi silent investor itu apa ya itu aja, kalau urusannya profit dan share aja gitu. Dan kalau misalnya nanti ada rapat komisaris gitu atau rapat pemegang saham, ya baru dia hadir gitu. Kalau dalam aktivitas sehari-harinya ya nggak ada kewajiban apa-apa. Oke, jadi teman-teman soal silent investor yang tidak terlibat dalam tanggung jawab atau job desk pekerjaan, ya nggak usah dituntut apa-apa.
Dan karena dia juga nggak ada di struktur kan, di struktur manajemen juga dia nggak ada, jadi ya udah nggak usah diharapin aneh-aneh gitu. Tinggal sekarang kita aja fokusnya di kita yang memang dipercayakan sama dia untuk mengelola uangnya. Tunjukkan sama dia kalau dia bangga gitu berinvestasi sama kita. Siapa tahu dari yang hal-hal kecil ini kita bisa dipercaya, kita bisa dipertanggungjawabkan, ya dia pasti akan menginvestasikan lebih besar. Nah, gue tutup dengan satu cerita ya. Ini true story, cerita yang true story dan benar-benar kejadian ya. Jadi gue punya teman di Pekanbaru, gue pernah tinggal di Pekanbaru, dan teman gue ini, menurut gue dia kaya banget ya. Kaya banget ya, dari kelihatan dari rumahnya, mobilnya dia banyak banget, ada Lexus, ada Porsche, ada Mini Cooper, ya kelihatan ya, dari begitu aja kelihatan banyak banget. Kaya lah, secara finansial dia orang berada. Tapi ternyata dulunya nggak kayak gini. Dulunya miskin banget, tinggal ngontrak di ruko 2 lantai. Mama papanya hampir bercerai, tapi waktu itu papanya ya puji Tuhan memilih untuk setia, meninggalkan ya selingkuhannya lah dan ditinggalkan. Nah, saat itu mamahnya dipercaya sama sepupunya di Jakarta untuk showroom mobil di Pekanbaru. Jadi ya showroom mobil dia kelola, dipercaya kok, 1 mobil kejual, 2 mobil kejual, 3 mobil kejual. Jalan lah, akhirnya bikin showroom mobil beneran gede di Pekanbaru. Akhirnya pamannya yang memang di Jakarta cukup kaya gitu ya, cukup berada, mempercayakan sedikit demi sedikit perlahan ya hal-hal yang lebih besar gitu, mulai dari pabrik olinya. Nah, teman gue ini umurnya masih di bawah 30, dia mulai mengembangkan bisnisnya sendiri. Dia bikin restoran, bikin sekolahan playgroup. Wah, itu gede banget. Bahkan gue dikasih project sama dia, project yang secara keseluruhan itu 60 miliar. Dan gue menghandle bagian dikit lah dari landscape-nya di situ. Dan dia bukan seorang dia awalnya yaitu karena dia dipercaya hal-hal kecil ya, dia bisa dipercaya gitu orangnya, jujur, penuh tanggung jawab, dan ya pamannya ya dengan senang hati dong terus menginvestasikan gitu, memberikan kepercayaan lebih dari yang kecil akhirnya sekarang besar. Dan sekarang orang tuanya, papanya ada usahanya, udah kapal tongkang. Jadi lo tahu ya kapal tongkang ya, yang di kalau di laut tuh ada bawa pasir, batu ya. Nah, papahnya itu produksi kapal tongkang. Ya, ini ngeri ya. Kalau kita kan harga barang-barang kita berapa sih gitu ya. Ini kapal tongkang, men. 1 unitnya bisa 15M, 12M ya. Ngeri. Jadi gara-gara apa tahu? Gara-gara ya bisa dipercaya, gara-gara dia jujur gitu, dia setia dalam perkara kecil. Karakter ini sebetulnya harus dimiliki oleh teman-teman ya. Kalian walaupun saat kondisi susah, hal paling penting yang perlu dipegang adalah bisa dipercaya, bisa diandalkan, jujur. Itu satu hal yang berharga zaman sekarang. Gua rasa gitu aja. Semoga teman-teman bisa memetik apa yang gua sharing dalam video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.